Ya malam gitu napa? Enggak, aku yang telepon tadi. Oh, telepon. Iya. Telepon. Ya, pembahasannya apa ini? Bentar, lagi hostnya lagi siap-siap dulu tuh ya. Tunggu dulu. Lihat jaringannya tuh Mira. Iya, aku tunggu. Tunggu ya. Kan itu di kerja. Gimana? Dia Abigail. Abigail, kenapa Abigail? Turun. Oh. Assalamualaikum Bang Adel. Nongkrong lagi kita Bang Adel. Oke. Ini kan 23.48. Nah, jam-jam 12 ke atas itu baru tadi kan udah panas tuh di pertama-pertama kan. Nah, tunggu panas sesi kedua. Sesi kedua itu panasnya jam 12. Jam-jam begini Pak Surwan ini udah tidur dia. Oke. Kita main-main pelan-pelan aja teman-teman ya. Pelan tapi pasti. Wait. Itu siapa tadi namanya? Superman, kenapa Superman itu? Oh, ini dia kayak apa ya? Kayak nggak percaya sama yang di atas kamar lah. Maksudnya kita udah jerangin tapi nggak sadar-sadar loh. Kita kan nggak bisa ya gampang memaksa solusinya. orang. Ya gampang solusinya, suruh dia buka komal. Jadi gila aku katanya gitu. Iya toh? Solusinya suruh dia buka komal, habis itu naikkan dia teman-teman Kristen, biarkan dia debat sama oten-oten, selesai. Gimana Bang Anjar, betul nggak? Iya. Iya kan? Itu suruh dia buka komal, habis itu naikkan teman-teman Kristen, sudah selesai. Biarkan dia menghadapi. Jangan di sini. Saya tidak butuh orang-orang yang so hebat di sini. Itu. Saya tidak butuh orang so hebat di sini. Yang saya butuh di sini adalah orang yang mau belajar. Itu orang mau belajar, biar kita bisa mengedukasi, itu yang kita butuh. Itu loh. Karena Bang Madu, Kang Dito, ya kan berilmu, tapi tidak so jago, tidak so hebat. Bang Zuma pun juga sama, berilmu juga, tapi Bang Zuma itu nggak so hebat. Nggak mengakui dirinya hebat, tetapi
kita yang sudah mengakui bahwa Bang Zuma itu tingkat kecerdasan tentang bahasa Bible, wah, gak perlu diragukan lagi. Kan gitu, semuanya diratakan. Itu. Jadi, ngapain? Walaupun teman-teman Kristen, teman-teman Muslim yang so hebat, kucampakkan semua di sini. Itu. Yang kita butuh di sini adalah orang-orang yang pembelajar, yang mau belajar. Itu yang kita butuhkan di sini untuk mengedukasi. Kalau kita musuh hebat gampang. Kalau kita musuh jago gampang. Iya kan? Kalau kita musuh jago, so hebat, gampang kali. Begitu banyak literasi-literasi kita punya, iya kan? Kita mau menyembuhkan diri, gampang. Saya punya literasi lengkap, Kang Dito sama. Kan gitu. Tapi kalau kita musuh hebat, bukan tempatnya di sini. Saya nggak butuh orang yang so hebat. Tapi yang kita butuh adalah orang yang mau belajar. Itu teman-teman. Jadi saya pun jadi host di sini adil, ya kan? Tetap di tengah-tengah, tidak membela teman-teman Muslim, tidak membela teman-teman Kristen juga. Teman-teman Muslim menghujat, saya buang. Apalagi yang teman-teman Kristen yang menghujat, sudah pasti nggak usah ditanya itu kan. Nggak usah ditanya kalau masalah itu. Yang penting bagaimana caranya kita buka Komal konsisten, ya kan? Konsisten, mau banyak mau sedikit, bagi saya itu enggak peduli saya. Ya kan? Saya enggak peduli. Yang paling penting itu bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa dapat hikmah dari hasil perdiskusian kita, gitu loh. Itu sih kalau saya. Ada saya lihat dari teman-teman Muslim pakai nama-nama yang menghujat, ya kan? Itu saya bisukan. Sama dari teman-teman Kristen juga ada pakai nama-nama yang aneh-aneh. Nah, sudah, aku campakkan juga. Jadi sama semua kita di sini. Saya nggak peduli. Yang penting kita naik di sini, diskusi baik-baik, ya kan? Diskusi santai. Jangan ada penghujatan. Bagaimana, Bro Elhura? Betul enggak, Bro? Benar sekali. Iya, betul. Betul itu. Jangan memaksakan keyakinan orang lain. Iya, jangan memaksakan keyakinan orang lain. Kayak Elhura, Kristen. Elhura, pokoknya Tuhanmu itu Tuhan palsu. Pokoknya Tuhanmu itu gini. Nggak boleh kita gitu. Nggak boleh. Iya. Apa yang kita bisa jadikan bahan diskusi, ya itu aja kita diskusikan. Jangan sangkut pautkan dengan akidah mereka. Gitu. Bro Elhura mau sembah Yesus, silahkan. Itu Iya, makanya harus kita belajar untuk menghargai orang, bro. Kami aja sebetulnya. makanya. Kalau ada kan yang menyembah pakai api-api itu, yang menyembah pakai patung ini udah jelas ada sekarang. Tapi nggak bisa kami simpulkan itu salah ajaran mereka. Mungkin itulah jalannya, cara untuk menyembah, mengenal nama Allah itu, mengenal nama Sumber Pencipta itu. Karena kata Yesus, tiada seorang pun di dalam dunia ini nggak ada yang nggak berdosa. Jadi ngapain kita hakimin orang? Ya, maaf aja, bukan seperti saudara Islam. Ada di luar Islam itu dari terang-terangan Amitabha ada lagi itu, tapi nggak bisa. Kalau saya ya pribadi saya ya nggak bisa saya simpulkan itu. Kok salah kali? Padahal dilarang memuja berhala. Tapi mungkin bisa itulah jalan mereka untuk mendekat sama Yang Maha Pencipta.
Gitu aja menurut saya, saudara. Makanya tuh logika kita itu, kita ambil logika itu, ya udah nggak usah. Karena Yesus berkata ya, makanya saya percaya ini. Jangan ada padamu untuk menghakimi, biarlah Bapamu yang untuk menghakimi. Gitu. Jadi ajaran itu harus Bukan itu yang mendekat, kita dong. tapi mengenal. Iya, samanya itu. Beda Kalau lah. mengenal itu mendekatkan diri kepada yang dia tunjuk. Kalau mengenal Itu, dengan bro. mendekat beda. Ya terserah, suka-sukamu aja lah, karena bibir dia yang bicara. Selamat malam, Pak Elvira. Kenapa? Selamat malam. Malam kembali. Bentar lagi tidur Baru lagi saya. selesai makan loh. Ini aku menunggu lagi ini, dimasak anak lagi sperm ini. Nah, udah mulai lapar ini lagi tuh. Udah habis Jangan makan malam terus. Jadi Iyalah, kalau sudah nggak- ketemu rupanya bang? Belum. Seorang Apanya? muda mengenakan kain lanan. Sudah ketemu? Itu belum saya bahas satu hari ini karena saya lagi kerja. Jadi Oh sama lah itu bang. pun karena nggak ada yang lain. Tapi yang lebih berat hatiku itu hanya Petrus. Petrus itu yang mengintip Yesus itu kemana dibawa. Itu hanya Petrus. Simon Petrus itu. Karena diintipnya, karena perjanjiannya, ya janjinya. Saya siap sekalipun semua ini, teman-teman saya ini gagal imannya, dan saya nggak pernah saya nggak bisa, harus saya ikut. Benar, memang diikutinya terus. Tapi saya pastikan itu dia orangnya itu, karena dia 3 kali ditanya, oh ini kamu yang pengikut ini ya? Oh enggak. Seperti yang dikatakan Yesus itu, kamu sebelum ayah berkokok, kamu 3 kali menyangkal aku. Jelas, dialah itu Simon Petrus itu. Iya, tapi ada semua murid meninggalkan dia. Semua. Iya benar. Pada saat ditangkap itu dari situ mulai bubar. Cuman satu, siapa tuh namanya itu muridnya ini yang berani. Karena ini kan waktu apa ini? Di dalam istilahnya di nubuatan itu, sekalipun nggak ada barangmu, tapi kau menjual jubahmu untuk membeli barang itu. Apa kata siapa tuh namanya itu? Aku pun lupa itu namanya. Ada tertulis sekali. Oh ini Tuhan, ini ada 2 pedang. Memang pisau memang, tapi benar-benar dimanfaatkannya itu nanti. Makanya sehingga penangkap pertama itu dipotongnya langsung telinga. Datang Yesus kan, dikembalikanlah pisau itu. Kenapa kalian menangkap aku? Mungkin kalau nggak kalian menangkap aku, mungkin di tengah-tengah kalian pasti ada setiap hari. Tapi itu membuktikan bahwasanya mujizat dia itu pasti apa? Nah, yang terus mengikut dia ini hanya si Petrus ini, karena sudah berjanji dia istilahnya kasihan dia sama Yesus, tapi nggak berani dia melawan karena segitu banyak orang. Tapi menyangkal setiap dia ditanya, menyangkal enggak. Jadi coba kalau istilahnya kayak aku sebetulnya, kamu percaya Yesus itu Elhura? Ya percaya. Siap kau mati? Siap pun, udah siap saya. Gitu. Ya udah. Tapi saya nggak mau menyangkal karena itu udah dijanjikan surga itu. Iya. Nggak ada yang menyangkal. Karena itu opini Bang Elhura karena belum dibahas dengan teman-teman lain. Jadi kita kembali ke substansi. Kan substansi kita kemarin itu Bang Bro kemarin sempat menafsirkan bahwa sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala, kan begitu. Nah, menurut pemahaman Bang Bro kan kemarin itu aku itu Yesus, gembala itu Yesus, kan begitu. Iya. Saya potong. Dan sebentar. Dan yang paling fundamental kemarin waktu kita menguji tentang satu Tuhan itu siapa namanya, Bang Bro mengatakan dengan tegas Yesus, Tuhan Yesus namanya, kan begitu ya. Yang apa? Yang memakai, kita sama-sama menyepakati kemarin bahwa Tuhan itu satu. Siapa namanya? Bang Elhura kemarin bilangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Namanya Tuhan Yesus. Kalau di Islam kan siapa nama Tuhanmu? Allah. Nah gitu.
Nah, ternyata pada saat kita buka di Yohanes 36, Matius 36 nomor 31 itu, ternyata Yesus itu gembala dan yang dibunuh oleh Bapa. Kan gitu kata-katanya loh ya, kata-katanya dalam Bible itu. Kata-katanya benar-benar. Dan itu ternyata menurut Bang Krislam, aku itu Bapa bukan Yesus. Poinnya adalah Bang, kenapa denominasi itu banyak? Ya karena mentafsirkan itu. Setuju nggak Bang? Bukan menafsir, tapi di dalam 10 kata pasti ada yang benar 2 kata. Jadi gini, pokok intinya yang bisa kita ambil sekalipun perkataan selanjutnya namanya aja cerita, salah-salah penulisan, salah-salah penyampaian. Tapi intinya saya telusuri di seluruh dunia ini mengakui bahwasanya Yesus pernah lahir di dunia dan pernah disalib. Cuman perkataan-perkataan yang lain itu saya pegang perkataan Yesus selagi dia mengajar di tengah-tengah muridnya dan di tengah-tengah orang pengikut sama dia pada masa-masa itu. Inilah yang 4 ini, yang mengenal Bapa adalah anak, yang mengenal anak adalah Bapa. Jikalau kamu percaya dengan aku, jikalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terakhirnya seperti yang dikatakan, seperti yang difirmankan sumber Maha Pencipta kepada kepada Musa. Aku Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Tuhan lain selain daripada aku. Berarti sudah dikunci. Jangan ada padamu Tuhan lain selain daripada aku. Nah, ketiba sampai kepada Yesus, aku jalan kebenaran dan hidup. Tiada satu pun sampai kepada Bapa aku kalau tidak melalui aku. Sama-sama mengunci. Berfirmanlah sumber Maha Pencipta waktu dibaptis. Inilah anakku, didengar sekian ratus orang pada saat itu dibaptis. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Begitu juga Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang dikerjakan anak itu adalah kehendak Bapa. Berarti imbang dong kan? Perkataan Yesus, perkataan sumber Maha Pencipta, inilah anakku. Nah, perkataan Yesus, yang mengenal Bapa adalah anak. Perkataan Yesus lagi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Perkataan Yesus lagi, apa yang dikerjakan anak, itu adalah kehendak Bapa semuanya. Gitu, saudara. Jadi kesimpulannya adalah Yesus adalah Bapa itu sendiri, begitu. Tidak bisa saya simpulkan itu, beda-beda karena saya sebagai umat memang. Tapi kenapa saya mengatakan seperti begitu? Ya, pertama saya ambil kenapa bisa jadi Tuhan ini, Yesus ini terang-terang udah jadi manusia, ya, udah terang-terang manusia. Kenapa Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega, aku awal dan akhir? Jadi saya cari, dapatlah ini Musa ini. Musa bisa diberi gelar kuasa. Gelar itu adalah Allah dibagi untuk Firaun pada masa itu. Firaun, nah, bukan Yesus, Firaun. Bang Elhura, iya. Firaun, bukan Firaun. Iya, Firaun. Firaun. Itu pun jadi itu. Ya, itu Bukan pun jadi. Firaun. Ya nggak apa-apa. Tapi gini Bang, mau aku bilang, asal abang mau aku tahu. bilang kian nggak sempat. Ya. Dengar dulu bro, dengar dulu. Saya sambung setelah. Nah, apa salahnya Yesus? Sejauh-jauhnya Yesus lahir di dunia ini, sudah dia mengatakan demikian. Daripadaku, akulah. Aku Tuhan, tiada juru selamat selain daripada aku. Dan ada nabi yang kubangkitkan di antara kamu, ke dalam mulutnya lah aku taruh semua firmanku, dan dengarkanlah dia. Kalau ada nabi-nabi lain yang berani mengatakan yang tidak pernah kukatakan, itu nabi itu akan mati. Nah, buktinya Yesus sudah bangkit. Nah, lahir dia. Hari ini lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kan nyambung kan? Nah, ada tanda-tanda kematiannya. Tanda-tanda yang terjadi ke Nabi Yunus. Yunus 3 hari di dalam ikan laut, di dalam perut ikan laut. Nah, Tuhan Yesus pun 3 hari juga di dalam lubang tanah.
Berarti imbang semua itu semua ada Oke. semua yang bisa terkait sedikit Bang, sekalipun itu orang aku nggak ada bantah boleh, otaknya. Bang? Ya, Apaan yang dibantah? Silakan. yang nubuatan sama seperti Nabi siapa tadi? Yunus, ya? Yunus. Yang di dalam Perut ikan hiu. 3 hari. Perut ikan. Itu Yunus mati nggak, Bang? Nggak mati, tapi sama dengan tertanam di dalam perut ikan, sama dengan tertanam di perut bumi. Sama artinya. Yesus di dalam perut bumi mati nggak, Bang? Hidup, cuman penglihatan orang mati. Tapi begitu juga Yunus, pandangan orang udah mati itu karena ditelan ikan. Buktinya 3 hari Berarti ditelan ikan yang di pinggir dikubur laut. salah itu. Orang yang menganggap Yesus mati itu salah berarti, Bang. Nah, makanya gelar kemuliaannya ini Tuhan itu. Tuhan memang benar mati. Kematian ya. Ini udah mulai cerobos ini. Ya, kok banyak kali sampang. Mana punyamu? Itu di bawah. Udah nggak usah buang itu nasi, nggak usah dikasih itu nasinya. Udah ambil punyamu dulu. Jangan dibuang situ. Ya udah. Jadi saudara Kang Dito, ya. Itu benar Tuhan itu mati, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maksudnya Tuhan itu adalah gelar. Makanya Yesus, aku menyerahkan nyawaku dan aku berhak mengambilnya. Jadi karena karena udah benar diambilnya nyawanya itu, makanya dia ada gelar Tuhan. Ya, bukan disebut sesembahan. Oke, boleh disembah Tuhan Yesus. Apakah manusia terbatas menyembah Yesus? Tidak, karena ini Yesus ini bagian dari sumber Maha Pencipta. Satu-satunya yang saya katakan, sumber Maha Pencipta tidak pernah dia mengatakan inilah nama saya Elura, ini gini. Tapi dia mengatakan inilah kuasanya. Aku berkata, aku berfirman maksudnya. Tidak pernah mengatakan dirinya ini nama aku, nggak ada. Kalau ada yang mengenal namanya itu udah hebat dia. Apa yang dikatakannya udah hebat dia. Gitu. Mantap. Berarti menurut pandangan Abang, Tuhan di perjanjian baru atau perjanjian lama itu tidak ada yang mengatakan aku ini Tuhan gitu ya. Bang, menurut ada perjanjian baru ada, jangan pula nggak ada. Itu pun secara rahasia dikatakan seperti begitu. Semua muridnya siapa? Aku ini menurut kamu siapa? Mesias dari Allah. Menurut kamu siapa? Kamu Elis. Pokoknya banyak. Yang terakhir, menurut kamu Filipus siapa namaku? Kamu guru dan Tuhan. Benar perkataanmu. Maksudnya diuji iman mereka masing-masing. Kenapa Yesus melarang ya? Kenapa Yesus melarang kepada keluarga yang diselamatkan atau dibangkitkan anaknya itu? Mungkin Kang Dito nggak tahu, nggak mengerti. Kenapa? Biar orang tahu, nggak perlu kamu menjelaskan bahwasanya orang manusia mendengar itu bahwasanya anak si anu sudah meninggal, udah mati. Siapa yang membangkitkan? Adalah kuasa yang Maha Bapa melalui Tuhan Yesus. Itu makanya nggak usah kekasih tahu. Biar orang mengerti bahwasanya biarlah di situ tumbuh kepercayaan. Karena selama ini nggak ada percaya orang, di mana Allah itu, di mana Bapak itu. Nah inilah buktinya bahwasanya benar-benar ada Tuhan dan kuasa sumber Maha Pencipta itu dialirkan ke dalam Tuhan Yesus. Oh ya benar ya, benar ada sumber Maha Pencipta itu. Ngapain kita sembah-sembah patung ini? Ngapain kita sembah-sembah bulan? Ngapain kita sembah-sembah matahari? Benar, ini yang dikuasai tanpa pun baca-baca mantra pun, hanya ditengok aja udah bangkit kematiannya. Gitu bro. Makanya Yesus selalu menyembunyikan identitasnya. Disembunyikannya, ditujukannya ke keilahian kekuasaan sumber Maha Pencipta di dalam dirinya. Dia mengutuk, terkutuklah pohon ara yang tidak berguna. Terbukti ditanya, kenapa itu kalau lakukan itu guru? Itulah tanda-tanda untuk supaya nampak di depan matamu bahwasanya benar-benar kekuasaan sumber Maha Pencipta itu nyata. Gitu bro. Gitu cara untuk mengenal
pencipta ini. Gitu cara menyembah, mengenal Tuhan ini yang benar-benar yang berkuasa itu. Silakan sekalian aku makan ya. Boke. Iya. Tapi ingat ya, didengerin, nanti jangan sampai kesedak, Bang. Ya, poinnya gini teman-teman, tadi disampaikan di awal. Oke. Aku santai aja. Ya, Ini santai, orang Sumatera, santai. bro. Orang Sumatera udah keras makan cabenya lidahnya gitu maksudnya. Oh, silakan. Siap. Tadi yang kita ambil adalah nama Tuhannya yang satu-satunya itu Yesus kan gitu. Kemudian Bang Elhura menarasikan tentang bahwa Sang Pencipta itu tidak memperkenalkan namanya, tapi kalau Yesus itu Mesias Tuhan. Makanya Lukas pasal 2 nomor 11, telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang menjadi kita perlu diskusikan adalah, kalau tadi mengatakan nubuatnya itu sama dengan kejadian Yunus di dalam perut ikan, tetapi Yunus tidak mati. Kemudian Yesus di perut bumi dikatakan mati. Menurut Pak Elhura itu tidak mati. Begitu teman-teman. Tapi faktanya Yesus mati di kayu salib. Jadi ada bedanya. Nubuat itu tidak terjadi karena kalau disamakan dengan Yunus tidak mati di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yang kemudian dikutip oleh rabi-rabi Yahudi atau pendeta Yahudi bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang dijawab oleh Sayyidina Ali tentang siapakah makhluk yang di dalam kuburan berjalan tapi dia tidak mati, yaitu adalah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus dan diajak keliling ke 7 samudra. Pada kenyataannya Nabi Yunus tidak meninggal, begitu, tidak mati. Jadi nubuatan itu tidak tepat untuk Yesus karena 3 hari 3 malam itu, bahkan Yesus sendiri tidak mati 3 hari 3 malam. Karena tidak ada satupun yang menemukan mayat Tuhan Yesus. Itu. Tapi kembali lagi, kalau kita mau polemikkan bahwa satu Bible ditafsirkan beberapa orang kemudian menjadi sekte, tujuannya adalah di situ. Kita bahas tadi Matius 26 ayat 31 tentang menafsirkan, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Semua teman-teman Kristen tidak akan menolak bahwa gembala yang baik itu adalah Yesus. Dan Yesus juga dikatakan sebagai domba, anak domba. Kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi pengikut-pengikut Yesus itu yang akan tercerai-berai. Makanya dalam konteks kekristenan adanya denominasi karena ada banyak perspektif menempatkan posisi Yesus. Kalau yang mengimani Yesus itu utusan, mutlak utusan Tuhan. Ya, di luar kekristenan sudah pasti. Kami Islam itu, kalau Yesus ini disatu oknumkan yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, yang pastinya kami orang Islam juga mengimani Nabi Isa hanya utusan, hanya Rasulullah, bukan Allah itu sendiri, bukan dia itu Tuhan. Itu. Dan ternyata di kekristenan juga ada namanya Unitarian, orang Ebnet, yang dibidat-bidatkan karena tidak sepemahaman dengan Kristen yang lain. Tidaklah menjadi Kristen kalau mengimani Yesus bukan Tuhan. Nah, kita rujukkan sekarang. Di dalam Bible itu yang terang-terangan berharap Yesus ini menjadi Tuhan setelah kebangkitan itu adalah Paulus, Pak Paulus. Yang benar Kang Dito, dalilnya di mana? Roma 14 nomor 9. Mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kata-kata supaya itu adalah pengharapan.
Jadi harapannya Paulus dengan matinya Yesus kemudian bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Dengan harapan itu Yesus supaya menjadi Tuhan menurut Paulus, dia masih mengajarkan di Roma dengan tulisannya di Roma pasal 10 nomor 9. Barang siapa yang mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu ajaran Paulus, kan begitu. Kemudian Paulus juga mengajarkan bahwa dia yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau Bang El Hura mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dalam aku di dalam Bapa. Paulus mengatakan Paulus ini di dalam Yesus Kristus. Di mana dalilnya Kang Dito? Nah itu Bruce mau naik katanya. Naik aja. Ini kita santai ya. Bahwa Bang El Hura sambil makan. Bruce ini nggak bisa diajak diskusi, dia Kang Dito ngerocos terus. Dia menghujat. Iya. Kalau menghujat pasti Bang El Hura marah itu, kesedak dia nanti. Dia sendiri yang akan lurusin. Ya, Itu. Coba aku naikkan ya. lanjut Naik. aja. Kita naikkan. Coba lihat cara diskusinya. Nggak bagus cara diskusinya, nggak sehat. Ya, gimana El Hura? Gimana Bruce? Apa Bruce? Halo, malam. Ya malam. Ya, saya ikut dulu, aku dengerin dulu ya, sambil nyiapin dulu guys, silakan. Nyiapin apa Bang? Kopi ntar, kopinya Oh tuh. ngopi. Kirain mau apa, naikin aku gitu. Kirain mau apa. Ya, jadi kalau yang sudah mendengarkan kajian tentang kristologi di dalam Bible, terutama narasi Kang Dito, sudah jelas bahwa yang berharap Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Roma 14 nomor 9, supaya ia menjadi Tuhan setelah bangkit, mati dan bangkit. Itu ya. Kemudian Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat ini, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu letter like, kelihatan kalau bisa dibaca. Roma 10 ayat 9. Jadi memang yang mengajarkan adalah Paulus, supaya Yesus itu jadi Tuhan. Di Roma 14 nomor 9 juga. Itu kata-kata yang tidak bisa dihilangkan. Karena teman-teman Kristen semuanya mengatakan yang tidak mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan bukanlah orang Kristen. Betul Oke, ya, Bang, baik. ya? Makasih, boleh bergabung. Betul ya Bang ya? Betul nggak? Bang Bruce. Dengar dulu, Tito. Aku mau rosok Iya. ya. Oke, aku ngomong Yang dikit yang saya tanya tadi, betul nggak tuh? Apa nggak dengar, baru nyalain kok, baru Oh, pakai headset, berarti pakai aku headset. ulangi ya, Aku aku dengar ulangi headset ya. ya. Begini, Ya. sebetulnya gini Pak Dito. Jadi sebetulnya apa namanya? Karena penciptanya satu, yaitu Yahweh Maha Kuasa. Jadi sebetulnya yang dibahas aku di awal dengar itu udah nggak fungsi, nggak ada fungsinya kan itu. Karena apa? Karena Tuhan di Alkitab itu bertata di surga. Dan makanya lawannya dia melawan Alkitab, gitu loh. Sementara Siapa itu? Tuhan di Alkitab itu melemparkan iblis dan neraka dalam 2 Petrus 1:4. Yang kemudian maka karena apa? Karena iblis yang menyamai Yahweh yang Maha besar, gitu loh, Bang. Lah kemudian nggak tahu siapa yang melawan Alkitab, siapa yang melawan Iya, Tuhan di Alkitab. Bang siapa? Iki ngomongi apa lagi Pak? Aku ngomongi Paulus loh. Iya, bukan sama itu.
Hubungannya sama Paulus. Yang itu kan gini loh, kan itu kan mau mempermasalahkan Paulus yang pernah. Oh, nggak masalahin, kita lagi ngobrol, kita lagi diskusi biasa. Bentar. Nanti kalau orang lain mempermasalahin dengan coba bingung. Jadi bentar, waktu dulu. Jadi yang diomongkan oleh Dito itu sebetulnya hanya untuk mempermasalahkan yang dilakukan Paulus. Padahal Paulus itu framing itu namanya, padahal Pak. Paulus menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Jadi kalau yang Roh Kudus itu roh kebenaran dia. Berarti tadi kan jenengan katanya nggak dengar. Loh, tapi dengar sekali kan dengar, tapi bagian awak kan. Ya udah gini aja biar nggak salah paham. Oke, sebentar. Itu biar jadi jelas. semua permasalahan itu benar bermuara dari itu, muara dari kata aku nggak ingin masalahin. menyamai Aku tuh Tuhan nanyain. yang Maha Kuasa. Jadi intinya kamu kan mau menolak toh, intinya kan mau menolak ajaran Tuhan Enggak yang gitu Pak, sabar. Ya tak Nah, ulangi lagi yo. Gini. Bagian bukan ya, oke dari kamu dah kan aku yang ngomong ada tentang kalian ya. Lah tadi nggak denger gimana Tuhan Alkitab itu menciptakan neraka. Apa Tuhan di Alkitab menciptakan neraka? Ini Pak, diulangi lagi ya. Sabar, memang perlu effort lah bahwa menghadapi dengan sabar. Itu dengar baik-baik, Jadi jangan jangan menanggapi dengan negatif dulu. Aku cuma ngomongkan toh. Jadi tanggapan pembahasanmu itu dengerin. Gantian ngomong kamu ngomong toh, gantian ngomong lah boleh. Iya, tapi pas aku lagi ngomong sampai lah gak denger toh. Sekarang aku ngomong dulu dikit ngomong dikitnya. Ya, jadi Tuhan di Alkitab itu menciptakan Tuhan di Alkitab itu menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Karena iblis ingin menyamai Yahweh yang Maha Besar. Nah, kemudian maka pengikut atau penyembah dari yang di neraka itu dia melawan Tuhan di Alkitab dan melawan Alkitabnya Yahweh. Itu loh. Jadi makanya kamu harus tahu sekarang siapa yang melawan kitab suci Yahweh, siapa yang menyangkal kitab suci Yahweh itu gitu loh. Apakah dia siapa lah itu kamu kira-kira kamu renungkan dulu. Karena Yahweh Maha Kuasa itu ada sebelum segala Allah ada. Dalam Mazmur 96 ayat 4 Yahweh berkuasa atas segala Allah ya. Jadi dan dia bahkan bisa mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Artinya karena derajat dia maha tinggi, maha besar itu. Nah, dalam Alkitab ada yang ingin menyamai Yahweh yang maha besar, maka dilemparkanlah dia ke neraka. Dan pengikutnya dari dia itu akan melawan Alkitab dan menjadi pengejek Alkitab. Di Alkitab begitu tertulis ya. Baru pada nanti zaman akan ditangkap dan akan dihukum, tapi juga akan bertentangan kepada manusia. Lah itu nanti kamu lihat nanti kamu ya. Jadi supaya jelas siapa yang melawan Alkitab, siapa yang melawan Tuhan di Alkitab, siapa yang melawan Yahweh yang Maha Besar. Itu yang benar PR-nya itu. Jadi kalau kamu misalnya kalau Alkitab kamu bahas dengan cara pola pikir kamu itu betul-betul salah, kamu salah. Oke, mantap. Sampun? Oke, sore saya. Sampun. Ya, silakan. Oke, gantian. Kalau gitu saya tanya sama Bang Bruce sama warga siapa ini, sudah pasti saudara kita Kristen ini. Apakah kita meyakini bahwa Tuhan itu hanya ada satu? Aku tahu ya. Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ada dua teman begini. Ada Yahweh Elohim diterjemahkan sebagai Tuhan, artinya penguasa. Kemudian firman Elohim, firman Elohim menjadi manusia itu Tuhan, penguasa. Kamu tahu Rob ya, bahasa Arab Rob artinya apa? Rob menurutmu? Enggak ke situ. Loh ya ke situ. Itu sama. Yang saya Rob, Rob itu artinya Tuhan.
Rob itu artinya Tuhan. Kita membuat dealing statement dulu. Itu jangan takut, aku mau ngomong dikit, kamu diem dulu. Rob, kamu Allahmu, kamu buat roh. Muhammad kamu buat rob bukan? Muhammad rob bukan? Enggak. Loh, Bukan. Rifa bilang Muhammad tuh rob. Oh, enggak usah kemana-mana, ini sama saya. Banyak orang Bukan, bilang Muhammad tuh rob, ini Rifa. Allah tuh rob. Lah kok beda-beda? Enggak dijawab. Oke, Loh, kita kok kasih beda-beda? ke Bang Muhammad Warga. tuh rob, Allah Oke, Bang Warga, kita sepakat Tuhan itu satu. tuh gini, kalau Elohim itu satu, tahu enggak? Dijawab aja Pak, kalau nggak dijawab tak turunin loh Pak. Alah, kamu kok takut? Itu Tuhan Loh, nggak artinya rob takut, artinya. kita dengernya itu ikut-ikutan bego Bukan, Pak, serius. Tuhan itu artinya rob. Serius. Sebentar. Serius, Aku saya nggak bantu. mau terbawa Tuhan jadi itu bego artinya Pak. rob. Jadi gini Rob Pak, artinya Tuhan. yang saya tanyakan, Ya. kita harus buat kesepakatan dulu. Iya, robnya dia oke, rob berapa robmu? Robmu berapa Saya robmu? ngomongin Rob siapa? Loh, artinya rob kan Tuhan artinya. Rob itu artinya Iya, Tuhan. pertanyaan saya, kita buat kesepakatan. Itu, rob itu artinya Tuhan. Rob itu artinya Tuhan. Terserah kamu Pak. Loh, lah Saya sekarang mengarahkan untuk loh, membuat dealing aku mengarahkan statement juga. dulu. Loh, sama dong, seimbang dong. Biar seimbang. Kamu mengarahkan Apanya yang Tuhan. seimbang? Emang bumi ini goncang atau gimana? Apa gue Bukan bilang saya kan nurunin nggak bisa ya. diskusi dia. Bukan saya nurunin ya. Permintaan Nggak bisa. netizen tuh. Gontok-gontokan. Oke, Saya Bang Warga. kalau nggak bisa diskusi ngapain dipertahankan, mending ada Iya. Elhura yang sopan-sopan mungkin beliau walaupun agak masih menyimak. Mungkin beliau masih menyimak di bawah. Pak Bruce, mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget. Anda naik bukan ngajak diskusi tapi mau ngajak menjadi bodoh. Jadi kayak membuat kita semuanya bodoh gitu loh, mendengarkan apa yang kita diskusikan. Saya berharap kita membuat dealing statement. Tuhan yang Maha Kuasa itu satu ya, sama enggak? Satu. Itu yang lagi kita diskusikan. Nah, kalau kami Tuhan yang satu itu namanya Allah. Nah, sekarang saya tanya, Bang Warga mungkin bisa jawab ya. Kalau Tuhan itu satu, namanya Tuhannya Bang Warga siapa? Silakan. Ini berapa menit nih? Apanya bebas berapa Bang, menit? bebas. Jangan Kalau lebih mau ngomong berat, 1 jam nanti- ngomong aja nggak apa-apa. nanti kita ngomong dipotong-potong biar Loh, diskusinya ini kita santai real. saja. Emang mau berdebat? Kalau Nggak berdebat oke lah, tema apa kita artinya angkat? mengajukan pendapat kan itu artinya diskusi itu kita menit kan gitu. Oke, Nggak apa-apa Bang, nggak Sini. apa-apa. 3 menit Ngomong ya, aja. 3 menit. Mau ngomong 5 menit silahkan. Kita mendengarkan. Iya. Yang Oke. penting pada saat Yang kan kita ditanyain ngomong yang jangan penting dipotong udah juga. tahu ya. Ini dari Yang ditanyain udah tahu ya. apa pertanyaannya, coba ulang. Oke. Kita membuat statement dulu di link ya. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu satu. Namanya siapa? Menurut Bang Warga, silakan. Ya, saya belum berstatement bahwa Tuhan itu satu ya. Yang saya tahu itu Tuhan itu Maha Agung, Tuhan itu nyata, Tuhan itu kasih, Tuhan itu suci. Jadi Oke, tidak ada kalau saya statement tanya yang Tuhannya Bang Warga berapa? Itu gimana? Kenapa? Kalau saya tanya Tuhannya Bang Warga berapa? Tuhanku Tritunggal. 3 apa 1? Tritunggal. Pengertian Iya, 3 Tritunggal. apa 1? Pengertian Tritunggal itu artinya dia 3 di dalam 1. Berarti 1 kan? Tritunggal. Aduh. Iya, Oke, Tritunggal statement itu saya. menggambarkan kan satu hakikat, satu Oke, betul ya? sekarang gini, sekarang tadi udah nanya kan, saya tentang Tritunggal, saya bilang Tuhan itu ya Tritunggal kan gitu, ya 3 di dalam 1. Nah, saya mau tanya kembali nih kepada Kang Dito, di mana dikatakan bahwa dalil di kitab Bang Dito, Kang Dito ini yang menyatakan bahwa Allah itu sendiri yang menyatakan bahwa dia Tuhan.
Surah Toha ini ayat bantah. 14. Ini baru diskusi namanya, Bang Warga. Keren kan? Enak. Oke, saya jawab singkat di surat Toha ayat 14. Bunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inani anallahu la ilaha illa ana. Saya ulangi lagi. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salati lidzikri. Aku ini Allah. Tidak ada selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas Bang? Oke? Sudah ya? Belum jelas. Sekarang itu belum jelas Bang. Itu kepada Oke, kalau belum jelas, Abang punya device, bisa bukakan surat Toha ayat itu surat 14. Toha itu diturunkan kepada siapa? Udah, diturunkan kepada siapa itu? Artinya gini, Sepemahamannya Bang Warga, Al-Quran diturunkan kepada siapa itu Bang? wahyu kepada siapa begitu. Jadi menyatakan bahwa dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Bang, menurut pengetahuan Abang, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Lah saya tidak tahu, makanya perlu penjelasan dari Kang. Lo tadi bilangnya kitab Anda. Saya bilang Al-Quran itu kitab kami orang Islam. Iya, kepada Siapa yang menerimanya? Siapa yang menerimanya? Siapa? Nabi Makanya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas lo itu. Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang disebut dengan Muslim yang beragama Islam. Itu yang dikatakan orang beriman. Orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, itu beriman namanya. Selain orang itu kafir. Gitu Bang, masa nggak tahu sih? Kalau sementara Abang sendiri, saya tadi menarasikan tentang Rasul Paulus di dalam Bible Abang yang mengajarkan untuk mengatakan dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Yang berharap Yesus itu menjadi Tuhan, Paulus juga. Roma 14 nomor 9. Saya tadi bilang itu Bang, kenapa Abang kejang-kejang di bawah? Kang Dito nggak tahu Paulus, nggak kenal Paulus. Apakah Bang Warga kenal Paulus? Siapa nama bapaknya Paulus? Coba aku tanya sama Bang. Kenal bagaimana kekristenan itu, tetapi sudah mengklaim begitu. Jadi Bang, suaranya minoritas. Coba bisa dikencangin nggak volumenya Bang? ini udah kencang nggak? Kurang, nggak ini. Nggak kencang. Digedein lagi dikit, Bang Warga. Coba dites. Tes. Aku kok latah memang disuruh ngetes. Aduh. Bang Warga, coba di testing suaranya. Mana tahu udah gede. Oh, dia lagi nyari headset mungkin dia. Oh ya, lanjut. Bang Lura Bro, menyimak Elora. ya. Bang Lura menyimak itu lagi makan. Tadi udah disiapin sama anaknya. Ya udah, saya masuk dikit Kang Dito ya. Jadi Boleh. pernyataan dari Bang Warga tadi itu saya rasa sudah terjawab dan sudah dijawab sama Kang Dito, di mana Allah di situ menyatakan dirinya gitu, bahwa aku ini Allah melalui proses pewahyuan perantara malaikat Jibril yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu bukan berarti pada saat Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, aku ini adalah Allah.
Itu Nabi Muhammad itu adalah Allah, tidak. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan di dalam surat At-Toha ayat 14 itu innani anallah, bahwa aku ini adalah Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad itu adalah Allah gitu. Tetapi isi dari makna wahyu tersebut adalah memperkenalkan bahwa ini adalah Allah gitu. Allah itu ada gitu loh maksudnya, Bang Warga. Itu. Di situ kan arah itu kan arahnya, Bang Warga ya. Tapi gini Bang, Dinda, jangan masuk banyak tentang pemahaman Al-Quran karena dia nggak tahu Al-Quran sama sekali. Makanya dia mengatakan ini surah ini, Al-Quran ini, apakah kan bukan buat Muhammad? Itu yang udah salah dia. Biarin aja dia tersesat, masih tetap kafir. Jadi kalau nggak ada kapasitas untuk memahami Al-Quran, jangan pernah sama sekali menyimpulkan. Kalau bertanya, bertanya saja. Kalau tadi udah dikasih dalil, mesti kita pahami bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah, melainkan Rasulullah menyampaikan apa yang diterima melalui perantara malaikat Jibril. Itu mesti kita pahami runtutannya kayak gimana. Itu firman dari Allah melalui kalam diterima oleh malaikat Jibril sebagai perantara, yaitu malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, diteruskan ke Nabi Muhammad sang penerima wahyu. Dan sang penerima wahyu ini menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk dihafalkan ataupun dipahami maksudnya apa gitu loh. Masuk lagi Bang Warga, Kang Dito, gas. iya. Tadi kan dia minta naik itu apa? Ngatain saya. Ini udah apa, kedengaran, saya apa. udah kuat ini ya. Udah. Masuk Bang, masuk. Gas. Masuk. Anggap saja yang kalian katakan itu tadi benar. Karena apa? Lanjut. Karena belum ada validitasnya terkait bahwa yang mengklaim dia sendiri adalah Allah belum ada. Bukti bahwa yang menyaksikan itu belum ada. Hanya sebatas pengakuan aja gitu. Oke. Maksudnya yang validasi itu maksudnya gimana Bang Warga? Ya, yang menyaksikan terkait pernyataan itu benar-benar dari Allah itu sendiri nggak ada. Oh, maksudnya Allah itu harus turun ke bumi yang mengakui dirinya bahwa saya ini adalah Allah, begitu harusnya. Bukan, dalam kitab mana? Artinya gini, kan itu kitabnya saling berurutan nih. Nah, kalian mengakui bahwa Injil setelah Injil baru kitab kalian kan gitu. Validitas Terus kesananya nggak ada gitu. Yang mengakui. maksudnya validitas ke Al-Qur'annya atau ke kitab-kitab sebelum Al-Qur'an? Ya, artinya pewahyuannya terkait bahwa Allah yang disebut di kitab kalian itu mengklaim dia Allah. Nggak ada gitu. Nggak ada di? Ya, nggak ada di kitab Injil, kalian. Taurat, Zabur atau di Al-Qur'an? Nggak ada di kitab kalian yang menyatakan bahwa benar-benar bahwa dia itu adalah Allah. Ya, baik di Injil juga nggak ada. Ya Oke. kan? Kemudian itu kan pengakuan perkataan Nabi kalian aja yang menyatakan itu kan gitu. Nah, siapa yang dalam arti penyaksiannya nggak ada? Siapa yang menyaksikan bahwa itu benar-benar wahyu kan gitu? Nah, itu nggak ada. Terus maunya Bang Warga gimana? Ya, ada satu kitab pendukung terkait hal ini. Siapa yang menyaksikan benar-benar bahwa itu adalah benar dinubuatkan kepada Nabi kalian? Yang menyaksikan, yang menyatakan diri Allah itu adalah Tuhan gitu. Iya, nama Allah itu adalah Tuhan gitu. Yang menyaksikan Nabi Muhammad sang penerima wahyu, Bang. Iya. Dan malaikat Jibril sang perantara pewahyuan. Iya, nubuat tentang pewahyuan itu di sebelum Nabi kalian nggak ada.
Oh, minta nubuatan. Minta nubuatan, maksudnya nubuatan di Injil Zabur, Taurat, bahwa akan ada Al-Quran yang menyatakan dirinya bahwa untuk memperkenalkan Tuhan itu adalah Allah, begitu ya? Betul, di dalam Masuk Bang Madu. di dalam kitab kalian ya, jangan bawa kitab kami ya. Ya kan bahasnya Al-Quran, nggak mungkin lari ke Bible tuh. Iya, betul. Lanjut. Masuk Bang Madu, Kang Dito. Oke. Bang Warga, itu harapan abang itu salah kaprah, gak berdalil. Pertanyaan yang sudah benar-benar bahwa itu dari Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci kami. Yang kamu tanyakan tadi menurut kitab kamu adalah kitabku. Bahwa Allah itu menyatakan dirinya dengan kalimah di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Surat Toha ayat 14 itu dalil. Kemudian bagaimana bisa kamu menyatakan bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya, loh ini dari Al-Quran? Ini pertanyaan kamu ini yang aduh, please, ada nggak sih saudara-saudara Kristen ini yang nggak ngajak bodoh gitu? Kita kasih data di dalam Al-Quran, dibantah belum. Loh, kalau belum ya kamu buka Google surah Toha ayat 14, apa terjemahannya? Sesungguhnya aku ini Allah. Kalau pewahyuan yang dibahas, Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Rasul kami, Nabi kami. Itu validasi. Kalau Injil diberikan kepada Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu Nabi kalian? Kalau Nabi kalian, harusnya kalian beriman kepada Nabi Muhammad. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi kalau di Bible nggak ada nama Nabi Muhammad, ya berarti Yesus bukan Nabi Isa, gitu loh. Siapa Yesus? Tuhan bagi kalian. Siapa yang menjelaskan? Paulus. Tadi yang kita bahas itu. Jangan kau mengatakan aku nggak tahu Paulus. Kalau ku tanya samamu, Paulus siapa bapaknya, kau diam. Coba kau cari, kau infokan ke kami semua di sini. Siapa nama bapaknya Paulus? Silakan. Ya, belum ke situ, Kang Dito ya. Kang Dito, justru Apanya? saya sedang membuka Kau naik gara-gara kau mengatakan ya, aku tidak secara tahu tentang ilmiah. Paulus. Kang Dito, nah tadi kan Kang Dito, sekarang giliran saya dong Kang Dito ya. Iya, bapaknya Paulus sudah siapa bilang. namanya? Kang Dito, belum ke situ. Nanti saya akan jawab. Iya, Kang Dito, nama bapaknya Paulus justru, siapa? Tadi Kang Dito menyatakan bahwa bodoh. Justru saya membuka cakrawala berpikir ilmiah. Kang Dito, Bagaimana membuka Kenapa? cakrawala berpikir Karena apa? ilmiah? Kamu Begini, sendiri tidak tahu karena kalau Al-Quran kita itu berpikir yang menerima ilmiah. Nabi Kesampingkan Muhammad. dalam artinya begini, ketika itu diturunkan dan memang itu perkataan yang mengakui bahwa dia mengklaim bahwa Allah itu adalah sebutan nama dari Tuhan, itu kan diturunkan kepada Nabi. Nah, Nabi kalian. Nah, siapa di sini? Artinya gini, setiap apapun itu kisah. Kita tahu bahwa Nabi itu adalah bernubuat. Nah, Nabi-Nabi sebelumnya adakah bernubuat tentang hal itu dalam kitab Kang Dito? Ada. Siapa? Coba, yuk buka dalilnya, Bang. Loh, kalau kamu memang mau belajar, surah Toha ayat 14 tadi itu di dalam Al-Quran. Sekarang lari lagi ke nubuatan Nabi Muhammad. Sudah jelas di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa ciri-ciri tentang Nabi Muhammad itu dihapus, dirubah-rubah oleh kaum terdahulu. Siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Kalau nggak tahu Al-Quran bilang aja nggak tahu. Kalau kita bahas tentang Al-Quran jomplang. Kami yang sudah tahu, kau nggak tahu, jadinya kami ikut-ikutan bodoh gitu loh.
Mending kita bahas Kang Dito, Paulus. aku memang Apa? aku tidak tahu. Makanya aku bertanya Ya sudah, kepada Kang Dito gitu. yang serba tahu. Mana buktinya? Bukan serba Mana? tahu, ini kita diskusi, Bang Warga. Justru karena Justru aku yang tidak saya tahu, angkat makanya adalah- aku bertanya kepada Kang Dito. yang Makanya serba dua tahu. arah. Aku tadi Mana bahas tentang tunjukkan Paulus, kau Kang mengatakan Dito? aku sok tahu. Mana tunjukkan Kang Dito tentang nubuatan ada bahwa Allah sendiri mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan, namanya ya, namanya. Dah setelah itu ketika dia mengklaim, ya memang ini diturunkan Tadi kepada aku nabi jawab apa? kalian, iya kan? Aku jawab tadi apa? Aku paham kalian ini diturunkan kepada nabi kalian, sudah? Iya, yang aku bawakan dalil tadi kau sudah mendengarkan belum? Sudah aku dengarkan. Apa? Surah apa? Ya aku sudah dengarkan. Iya, surah apa? Tuh kan, karena kamu nggak mendengarkan. Jawaban dari kami sesuai dengan Al-Quran. Surah Toha ayat 14. Kau catat. Kau buka sekarang. Aku mendengarkan surat Toha ayat 14. Ya, udah kau buka belum? Lah, ya baca ngapain aku buka-buka, orang aku nggak tahu itu udah apa. Nah, kalau kamu nggak buka, bagaimana kita mau validasi, mendiskusikan bahwa memang ada kata Allah yang mengakukan dirinya aku ini Allah. Iya, itu kan diturunkan kepada nabi kalian, sudah. Ya itu Jelas memang ya? kitab suci kami. Ya kan diturunkan. Nah sekarang nubuatan tentang penurunan itu dari nabi-nabi sebelumnya ada tidak? Nubuatan apa? Nubuatan tentang penurunan perkataan itu ada tidak dalam kitab kalian? Dia minta gini Kang Dito, dia minta nubuatan tentang yang pengakuan Allah itu di dalam Injil, Taurat sama Zabur. Loh, Itu hak prerogatif dari Tuhan Sang Pencipta menurunkan kitab suci itu. Sekarang kita coba bandingkan. Pada saat Taurat diterima oleh Musa, apakah menceritakan Tuhan di perjanjian lama, di kitab suci Taurat itu tentang kitab Zabur? Kemudian kitab Zabur yang diturunkan oleh Tuhan itu kepada Nabi Daud, apakah ada nubuatan tentang kitab suci Injil? Ini gimana pola berpikir kamu? Ngajak orang terbuka cakrawala berpikirnya, tetapi kamu tidak bisa menempatkan posisi kamu bertanya. Kamu tidak paham tentang kitab suci diturunkan dari Tuhan. Apakah memang Bible tidak pernah menceritakan itu datang dari Tuhan? Sehingga kamu mencari remis. Bro, Oke, coba. makanya udah giliran saya. Kayaknya inspirasi kehidupan lebih paham nih terkait pertanyaan saya daripada Bukan, kamu yang mengarahkan bahwa ini setiap kitab suci kitab itu kalau yang setiap datangnya kitab itu dari dan Tuhan, nubuatan kan itu ngeyel selalu nih. ada dari nabi-nabi sebelumnya, akan lahir. Terus Nah, kitab sekarang saya suci mau itu tanya. kamu ibaratkan apa? Lahir gitu? saya Apakah kitab paham, suci saya itu paham pernah- Kang Dito di paham. Warga Saya juga Surga ini. paham. Iya. Tapi ini diskusi yang membodohkan gitu loh, Dinda. Kalau aku Kita senang diajak bermain psikologi tentang kalau nubuatan Yesus telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Ini kan manusia nih yang dilahirkan. Apakah mau mencari remis bahwa Al-Quran itu dinubuatkan seperti kelahiran itu? Oke, kalau memang tidak ada Apa nih, yang oke. oke? Sekarang gini saya mau tanya, di mana bentar nubuatan dulu, tentang apa yang oke? kelahiran nabi kalian daripada nabi-nabi sebelumnya? Yo, Apa kalau yang memang oke? nggak ada, yo. Apanya Sekarang yang saya mau oke? tanya, di mana nubuatan tentang nabi kalian akan lahir di nabi-nabi sebelumnya? Tunjukkan dalilnya. Oke, nubuatan Bang Warga ini minta nubuatan di mana? Ya menurut versi agama kalian itu gimana? Oke, Di sip. Al-Quran Oke, ada. gini Bre, Jangan pakai Alkitab. kita di umat Muslim itu berdiri sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Kita tidak butuh Taurat, tidak butuh Zabur, dan tidak butuh Injil. Kenapa? Karena pada saat itu Umar bin Khattab itu membawa kitab Taurat. Terus Nabi Muhammad bertanya, itu apa yang kau bawa? Kitab Taurat. Gitu. Terus Nabi Muhammad bilang, ngapain kau bawa itu kitab Taurat? Kitab kita itu Al-Quran.
Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang betul-betul sudah berdiri sendiri, tanpa ada nubuatan dan segala macam. Tapi aku sih lebih baik orang kayak gini dijorokin sekalian. Gini aja. Gitu bre. Ya apa nanti Jadi aja. tidak ada nubuatan. Di Al-Quran itu nggak ada istilah nubuatan. Gini. Ya kita tonton aja, kita tonton bahwa psikologinya kita orang Islam itu mau dibenturin kayak gimana pun. Dikelola Biasanya yang aja kelihatan bodoh. Bang Madu. Gitu, jangan sampai kita terpancing kan. Iya. Untuk Poinnya edukasi adalah- aja teman-teman di bawah. Ya. Ya, poinnya adalah begini, Bang Warga ya. Kalau kamu ndak beriman kepada Nabi Muhammad, gak ngurus. Ngapain kok korek-korek nubuatan? Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil itu sudah diselimpangkan. Kau mau cari apa lagi? Gitu loh ya. Nah, kamu naik kan ada alasannya saya jambak tadi. Kau lebih paham tentang Paulus. Siapa nama bapaknya? Kau jawab sekarang. Kalau enggak, aku sepak kau supaya turun. Konten krisis Kang Dito. Konten krisis. Udah, Dito, udah. Aduh. Itulah kalian. Itulah Artinya framingan begini, validasi Oden. keagamaan itu terkait tentang Apa? kalian mengakui Nabi kalian itu Nabi. Kang izin masuk sama menit. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi wabarakatuh. Musa. Lanjut. Itu nabi-nabi orang Yahudi Israel. Oga, aku kan ini belum ngomong ya. Ada. Aku kan nggak belum ada ngomong. nubuatan tentang kalian di situ kan gitu. Gini, Ini pertanyaan juga ini. Ini warga. Nubuat kan gitu ya. Itu dari kata-kata bahasa Arab yang asalnya itu nubuwah kan gitu ya. Nubuwah itu adalah artinya tanda-tanda kenabian. Kalau ditanyakan apakah Nabi Muhammad punya tanda-tanda kenabian, banyak tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Satu, beliau kalau seandainya berjalan di terik padang pasir, beliau tidak terkena sinar matahari karena ada naungan awan di atasnya. Itu nyata. Itu tanda-tanda kenabian. Nah, gini masalahnya. Ada nubuatan untuk untuk arti yang lain. Tanda-tanda ketuhanan. Nyambung enggak kira-kira? Nubuat itu tanda-tanda ketuhanan atau tanda-tanda kenabian kira-kira? Oke, Madu gini, kutanya, kalian mengimani ada Nabi Nuh kan? Betul? Nabi Nuh ada Betul? nubuah, Nabi Muhammad ada Betul? nubuah. Nah, sekarang setiap nabi-nabi itu selalu ada nubuatan kan? Nah, selalu ada turunan-turunan akan lahir, akan muncul, akan ini kan gitu. Sekarang kutanya, adakah nabi-nabi sebelumnya bernubuat akan adanya nabi kalian? Tanya. Abraham itu supaya nabi kan? real bahwa itu ternyata turunan gitu. Ya udah, Abraham itu nabi kan? Nuh nabi. Ya udah, nubuatan tentang Nabi Nuh dan Nabi Abraham di mana? Di kitab apa? Jorokin aja sekalian gitu loh. Nggak usah dibantah orang kayak gini. Gimana warga? Nabi Nuh sama Abraham itu nabi. Nubuatan tentang Nuh dan Abraham itu di mana? Malah balik nanya, dijawab dong tadi. Biar Ada kau biar Ada apa enggak? yang disampaikan statementmu tadi itu ada bukti Bilang, gitu ya. loh. Artinya begini, kami Yesus Oh, artinya Kristus begini. itu udah Tar. ada nubuatan dari zaman Nabi, sudah ada. Itu Yesus ada lahirnya nubuatan. Yesus. Ya udah, Nuh sama Abraham ada enggak nubuatan? Akan ada, akan lahir. Eh, Ya, jadi udah dibuat dari dengerin, zaman dengerin. nabi-nabi. Kalian gimana? Coba, yuk, gimana? Yesus katanya- ada nabi yang menyatakan akan lahir. Nih, nabi kalian. Sebentar dengerin. Yesus ada nubuatan. Kita okein dulu. Terus ini bukan hanya Yesus saja nih yang nabi. Ada Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Abraham. Ini mana nubuatnya? Mana itu nubuatnya? Kalau Satu sudah ku jawab itu Yesus dan yang kalian bilang Kenapa itu harus Nabi Yesus Isa. doang? Kalau kami Musa sekarang bukan Nabi. gini, satu, saya kita Sebentar, satu nih. bentar, Kalian bentar, jawab, bentar. kau jawab. Musa itu bukan nabi emang Sekarang tadi aku menurutmu? udah jawab satu ya. Sekarang supaya impas kita satu. Yesus Jawab emang dulu nabi, pertanyaanku. diakui di perjanjian Jawab lama dulu itu nubuatan. pertanyaanku di mana nubuatan tentang Eh, lahirnya nabi kalian. Ayo jawab. Enggak, aku udah akan jawab.
Loh, ketar-ketir kan, nggak tahu kan? Musa ndak ada nubuat, Bre. Mana nubuatnya Musa? Aku udah jawab kan tentang Isa, nubuatan dari Yesaya. Oh, Nabi Yesus itu apa? Isa. Sekarang gini, sekarang Yesus itu jadi Isa tiba-tiba. Enggak, Yesus ya, Yesus. Kenapa bilang sekarang Isa? kalian yang kami sebut Yesus itu Immanuel ya. Sekarang kau nuduh mana nubuat tentang lahirnya nabimu? Gini, Saya mau tanya Torah di itu, dalilmu. wah ini repot nih. Torah itu kitabnya Yesus emang. Udah gini aja, nggak ada gitu aja bilang. Susah kali bilang nggak ada pun susah. Yesus pun pula ada. Tinggal Kenapa maksain Nabi Muhammad itu harus ada? Yesus pun nggak ada. Itu aja susah. Udah Mana Yesus ada itu mana? pertanyaan. Mana Yesus itu ada? Coba. Buka Yesaya. Satu. Yesaya berapa? Yuk, buka Yesaya. Buka Yesaya. Sudah buka Yesaya. Nah. Ada di situ Yesaya. Kau bawa punya Alkitab. Yesaya berapa? Yesaya 7 ayat 14. Buka. Yesaya berapa? Yesaya 7 ayat 14. Buka. Bentar. Itu tentang Immanuel di situ kan? Lah, iya itu dia. Sebentar. Nanti kita sinkronkan ke Matius. Yesaya. Jadi, Sebentar, jangan tiba-tiba sinkron garis aja. merahnya dapat. Ya. Yesaya itu cocok logi. Kita bedah Yesaya. Pelan-pelan Bang Warga, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Iya. Tadi saya kan pelan-pelan biar Yesaya. difahami konteksnya di Enggak, mana. ini dulu. Pelan-pelan aja. Konteks tentang nubuat tentang Muhammad nggak ada ya, fix ya, nggak ada ya. Ah, Fix maksudnya nggak ada ya. Ada. Makanya tunjukkan dulu Di mana. kitab Injil sama kitab Taurat. Mana kitab Injilnya? Mana tunjukkan? Di bawah Nabi Isa yang asli. Mana? Di bawah Nabi Isa kok mana? Kayak mana sih? Mana? Tunjukkan Di bawah dulu kitab- mana? Mana suratnya? Mana dalilnya? Di bawah Nabi Isa. Mana? Iya, mana dalilnya? Gak Apa? ada. Dalil Bilang apa? nggak ada aja udah susah. Dalil apa? Bahaya ini. Mana dalilnya? Oke, Bang Madu saya ambil alih dulu ya. Ini kayaknya nggak nyambung ini. Kok nggak Gimana nyambung Bre? sih? Gimana? Kok nggak nyambung? Enggak, maksudnya mau gimana? Nah begini, tadi kan dia tanya dalil tentang aku. Sekarang aku tanya sama Madu, mana dalilnya yang menyatakan membuatnya adanya lahir Nabi kalian? Terus? Mana? Supaya kita ini fix dan nggak asal-asal ngomong. Bahwa Nubuatan akan ada gitu. nubuatan kelahiran Nabi Muhammad di Ya di kitab kalian lah. Dimanapun terserah kalian. Al-Quran. Oke. Terus? Ya terus ya jawab lah. Gimana sih? Al-Quran itu bukan kitab nubuat. Mau di kitab manapun silakan. Kalian buka. Itu dalilnya mana. jangan disamakan. Maksudnya gini, Bro. Pertanyaanmu seakan-akan kamu menyamakan seperti kitab kamu yang ada di Bible. Di mana Yesus di Bible kamu itu ada nubuatannya. Al-Quran itu bukan kitab nubuatan, bukan kitab sejarah, bukan kitab cerita. Bukan. Al-Quran itu firman Allah yang isinya betul-betul tuntunan hidup untuk umat manusia sebelum dia lahir sampai dia meninggal. Menyelesaikan semua masalah-masalah di dalam kehidupannya. Itu Al-Quran. Iya, Tidak ada tentang oke, nubuatan. Kita anggap situ tidak ada tentang nubuatan lahirnya Nabi kalian sekarang. Di mana Bukan tidak ada, tetapi memang tujuannya bukan itu. Al-Quran itu bukan kitab betul. nubuat. Tujuan nggak itu berarti tidak ada kan? Iya kan? Nggak Ya ada. memang Sekarang tidak ini- ada. Ya, Kau kan susah kau kan kali minta bilang nubuatan. Nggak ada, nggak ada, kan gitu. Iya memang tidak ada. Ada kan? Clear ya? Nggak Iya. ada ya? Ya nggak ada. Nggak ada kitabnya. memang. Terus maunya Ada, gimana? kan? Nggak ada. Iya, Fix ya, kalau memang nggak ada, kan? kenapa? Ya udah. Nah sekarang supaya kita tahu yang mana sebenarnya memang Allah yang ada, Allah yang hidup itu mana, dan pengakuan-pengakuan dari zamannya Nabi Abraham turun sampai ke Isa yang kalian sebut Nabi Isa yang yang itu pun ya kan nggak tahu ya kejelasannya bagaimana. Yang penting ada. Kalau kami ada begitu. Real dia. Iya, Dari sejarahnya. karena Bible kamu bukan kitab suci. Bible kamu itu kitab sejarah. Makanya diceritakan. Kena ulti kan di sini? Kena ulti. Dengar, di dalam kitab kami itu ada firman Tuhan, ya.
Di dalam kitab kami ada firman Tuhan. Kitabmu apa namanya? Daripada Kitab- nabi ada firman Tuhan berfirman. yang namanya kitab sejarah, cerita-cerita itu ada nubuatannya, Bro, diceritakan. Iya, sekarang begini, kutanya Jadi sama bedakan kalian. kitab suci dengan kitab sejarah. Di dalam sekarang begini kutanya ya, kutanya sama kalian. Kalau Ya. kitab kami itu jelas real dia dari atas sampai ke bawah real. Ya kami real dia, real ya. Oke, Ketuhanan sip. dari Nah, atas ini sampai enak ini bawah. Bang Madu. Oke, sekarang gini. Sekarang gini, Bro. Menurut kamu, Bible yang kamu pegang sekarang kitab suci enggak? Ya kitab suci kami lah. Oke, sip. Nah, sekarang gini. Menurut kamu, kitab suci itu adalah firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan lah. Oke, firman Tuhan. Oke. Betul. Nah, sekarang gini, brother. Ya kemana lagi mau kau tanya aku? Kitab suci itu Tiga atau pertanyaan firman ya, Tuhan tiga itu ya. bisa enggak dirubah-rubah? Kenapa? Kitab suci atau firman Tuhan itu bisa enggak dirubah-rubah? Oh, firman Tuhan nggak bisa diubah lah. Oke, sekarang gini, terjemahan bisa enggak dirubah-rubah? Nggak bisa lah dirubah terjemahan. Terjemahan bisa enggak dirubah-rubah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya, nggak bisa lah. Namanya itu udah terjemahan. Terjemahan kitab suci, terjemahan firman Tuhan. Ya nggak bisa lah. Siapa yang Nggak bisa, merubah firman nggak bisa. Tuhan? Nah, bagaimana dengan perkembangan bahasa? Ya kan nggak berubah juga. Gimana sih? Oke, nggak bisa. Nah, Iya. kalau memang nggak bisa diubah terjemahan, kenapa ada terjemahan versi 1, TB1 ada TB2? TB1 ikan goreng, TB2 jadi ikan bakar. Gimana tuh? Kena di sini kan? Oke. Sudah, Kena. udah 8 pertanyaan tadi, udah tulis ini 8 Saya pertanyaan. saya berharap warga surga ini menjawab terjemahan itu bisa diubah. Saya berharap ngomongnya gitu, biar lebih aman. Nggak bisa. Tapi karena kau bilang tadi terjemahan nggak bisa diubah, kena TB1, TB2. Inspirati. Kau kan konsepnya berbicara tentang firman. Firman mana bisa diubah? Kayak mana sih kau? Oh iya, firman Beda Tuhan kan nggak aja. bisa diubah. Iya, Nah, nggak bisa. setelah Sama saya itu. iya, Sama setelah itu. saya Oh, bukan. mengatakan Mana- firman mana- Tuhan, mana yang diubah? terjemahan Coba. bisa nggak dirubah? Mana yang diubah firman Tuhan yang diubah dari terjemahan? Kutanya sama kau biar kau palidkan dulu perkataanmu. Enggak, maksudnya Mana? gini loh, firman Tuhan kan enggak bisa dirubah. Iya, Habis nggak bisa itu dirubah. saya klarifikasi lagi, terjemahan bisa enggak dirubah. Nggak Terjemahan bisa, ya, firman Tuhan terjemahan. nggak bisa diubah. Bukan firman Tuhannya, tapi terjemahannya. Firman Tuhan yang dalam diterjemahkan nggak bisa diubah. Oke, Bible kamu firman Tuhan atau terjemahan? Di dalam Bible kami ada firman Tuhan. Enggak, yang saya tanyakan Bible kamu itu firman Tuhan atau Oke. terjemahan? Kalau kau inspiratif membuka konteks bahwa kitab kalian itu adalah firman Tuhan, isinya di dalam. Kami di dalam Alkitab kami, di dalamnya kau sendiri tadi mengatakan ada Iya, sejarah di situ, yang saya tanyakan ada gini, firman Bro. Di situ gitu. Ini kita santai aja ya, santai aja ya, Sekarang santai aku aja. tanya sama dirimu biar kau Enggak, yang saya tanyakan tadi, Bible yang kamu pegang itu firman Tuhan atau terjemahan? Pertanyaanmu udah 8 ya, udah 8 ya. Gini, Bro. Nih, sekarang Yang- saya mau yang bertanya firman satu Tuhan aja. itu- yang Satu firman Tuhan aja saya itu mau tanya, original satu teksnya atau aja. terjemahannya? Gini, satu aja saya mau tanya, di mana kau dapat Tidak. Firman Tuhan itu original Buka teksnya atau dalilmu terjemahannya? sekarang, mana yang diubah? Buka dalilmu. Firman Tuhan dalam Alkitab mana yang diubah? Saya tanya. Ayo buka. Jangan hanya congor. Buka. Yuk. Maksudnya? Yang saya tanyakan firman Tuhan itu terjemahan atau bukan? Terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Aduh, model congor. Yaudah gini aja, Mas. Dalilnya. Nggak apa-apa lu. Takut kau jawab kan? Takut kau jawab. Bukan. Sekarang gini, bukan Dibuktikan. dalilmu. Kalau Kita kau takut hidup jawab, data. buktikan. Sekarang Jawablah. kamu mana firman Tuhan yang diubah itu mana? Biar berubah jadi satu di kampus. Mana? Kan nggak bisa Apanya kau buka. mana? Karena kau model Tunjukin. congor. Tidak, saya tidak mau diarahkan ke situ. Oh, udah aku bilang kau buka cakrawala berpikirmu tetap. Bedakan yang namanya firman Tuhan, yang namanya terjemahan. Saya tanya tadi, Buka firman dulu. Tuhan bisa nggak dirubah? Mana yang dirubah Tidak itu? bisa. Firman Tuhan yang Terjemahan dirubah itu bisa nggak mana? dirubah? Nggak bisa juga. Nah, Mana kalau memang yang terjemahan dirubah tidak bisa itu? dirubah, kenapa LAI menerbitkan TB1, TB2? Kenapa ada versi TB1, TB2? Itu apa itu? Kau inspirasi kehidupan. Namanya inspirasi kehidupan. Gini, Iya, makanya kutanya bro. kau, buka Kok dengar datamu baik-baik sesuai kata-kata dengan saya. omonganmu. TB1, TB2 itu apa?
Bukalah dulu, Lah, iya. Mana firman yang diubah TB1, itu? TB2 itu apa? Inspirasi. TB1, TB2 itu apa? Mana yang diubah itu? Buka. Mana ini? Apa? Nggak bisa kau jawab toh? Nggak bisa kau jawab. Bukan. Kena kau di sini. Kita gini, tadi satu pertanyaanku nggak ada dibilang di kitab kalian. Oke. Percuma kau bertanya, dijelaskan pun juga. Ini ku tanya sama Nggak. Percuma dijelaskan. Sedangkan kitab kau saja itu nggak jelas. Kau kan tahu, gini, kau kan tahu. Kau kan tadi kau kan membuat statement, ada perubahan. Mana yang diubah? Aduh. Oke, masuk kau Bang nggak Madu. bisa. Masuk Bang Madu. Kan 2 lawan 1 pun masih tetap kau kalian tetap. Tuh, katanya apanya yang diubah Bang Madu? TB1, TB2. Apa yang Masuk. diubah? Tunjukkan firman mana yang diubah? Hah? Ikan goreng sama ikan bakar itu beda atau sama? Kok lari ke ikan? Loh, Lah, itu dalam Bible kau. itu Bibelmu. Itu di Bible kau. Aduh. Itu di Bible. Firman Tuhan. Gini. Mana firman, bedakan mana firman Tuhan, mana sejarah, congor. Aduh, tadi kan katakan itu firman Tuhan. ikan goreng, ikan Mana bakar itu firman dalam yang Bible diubah? kau. Mana firman yang diubah? Mana? Tunjukkan dulu. Kasih dalilnya Bang Madu dalam Bible-nya biar dia paham. Apa? Tadi satu kita tentang gimana nubuat nggak ada, memang fail. Udah. Oke, saya kasih dalilnya ya. Saya kasih dalilnya kau buka ya. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Hah? Iya, saya kasih dalilnya kau buka ya. Saya kasih dalilnya. Buka di Lukas 24. Tahu nggak, Hos? Orang ini sudah mendistorsi kitabnya sendiri. Dia Iya. bilang sebagian firman, sebagian bukan firman. Bukan kitab suci berarti. Nggak sepenuhnya Makanya kau firman. ngadu, Iya. kau nggak tahu tentang kitab kami kan, makanya ku ajari. Iya, Kau ajari itu Madu. warga buka Lukas 24, Lukas 24 nomor 42. Kau sok tahu tentang kitab kami udah coba. Iya, buka Iya. itu Lukas 24 sama 42. Udah itu buka Lukas 42, Lukas 24 butir 42. Jangan sampai saya suruh buka Alkitab Sabda, saya tanya, ada enggak TB2 mu di rumah bukunya? Enggak ada. Wah, parah. Iya, salah masuk komal gua di sini, Bro. Kau mau premiskan gitu enggak bisa. Dari Kau mau premis saya enggak bisa, enggak tembus. Udah menjawab lah, udah kalian akui nggak ada kan? Dah 1 Lukas 24 ayat berapa? 42. Ayat 42. Di situ juga ada ayat 43-nya. 42. Dah terus apa bacaannya? Coba dibaca. Ya apalah bacalah, kan kau yang bilang. Siapa tahu salah kau baca? Lah, itu kitab kau. Kau kan suruh aku buka. Udah, coba baca di situ, bacalah, baca kau lah. Mana yang diubah di situ coba? Dan sementara mereka tunggu. Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Terus? Itu TB1. Ya, terus? Di TB2-nya itu ikan bakar. Di KJV-nya itu ikan bakar. Nah, terus? Ikan goreng sama ikan bakar sama atau Ya. bukan? Nah, yang ditanyakan Bang Madu, apakah ikan goreng sama ikan bakar itu sama? Itu nggak firman Tuhan, makanya kalian makanya kalian pahami ya. Nah, bukan firman Tuhan Bang Madu, berarti Iya, dalam Bible-nya Ini bukan bukan firman berarti Tuhan. Bible-nya bukan firman Tuhan. Tetapi Ini kalau ya ada benar. berkata Yesus berkata, Gini, itu warga, firman. gini. Itu Udah, firman. eksekusi Bang Madu, gas. Gini, oke. Biblos itu kitab suci atau bukan, Bre? Sekali lagi mau aku ajari kau tentang kitab kami, mau nggak? Enggak, Kalau aku mau tanya, jangan apa, Bibel ya? itu sebentar dulu. Bibel itu kitab suci atau bukan sih? Alkitab kitab suci. Definisi kitab suci apa? Kitab suci, ya menurutmu apa? Kau tanya sama aku, siapa tahu Kalau beda kita. KBBI kan kita itu bicara berdasarkan data ya, bukan congor, bukan. Iya, Data. dari tadi kalian yang congor. Dalam KBBI itu kitab suci adalah firman Tuhan yang Ya. yang dibukukan.
Kalau Bible enggak firman Tuhan semua, berarti bukan kitab suci dong, enggak masuk dalam definisi tersebut. Iya, karena di Nah, kitab bukan kami- definisi berarti ya, karena bukan di kitab suci ya. kami sejarah dan di dalamnya ada firman Tuhan. Berarti Begitu, Bible lengkap. bukan kitab suci. Lengkap, Clear? kitab kami itu lengkap, selengkap-lengkapnya. Tar. Berarti Bible itu bukan kitab suci ya? Bible itu kitab suci, dalamnya Loh. ada firman Tuhan. Katanya di dalam KBBI, kitab suci adalah firman Tuhan yang dibukukan. Berarti Iya, semuanya tuh Iya, firman Tuhan. sudah dibukukan di Alkitab kami. Mau apa Kan lo? enggak semuanya. Di dalamnya ada firman Tuhan. Iya kan enggak semuanya. Di dalamnya ada firman, kan ada kata firman Tuhan yang dibukukan. Iya, firman Tuhan yang dibukukan Nah, ada. karena itu apa firman lo? Tuhan, makanya dikatakan suci. Iya. Di dalamnya ada firman Tuhan yang dibukukan. Ada. Jadi Nggak firman semuanya itu, tapi kan? Nggak firman semuanya itu kan? dikeluarkan ada tujuannya. Iya, nggak Kepada semuanya siapa? kan? Itu jelas. Sebentar. Di kitab Nggak- kami jelas. Sebentar, gantian Bang kalau Madu, katanya Bible itu kitab suci. Nah, sekarang larikan ke ikan bakar sama ikan goreng. Gimana? Iya. Itu Iya. bercerita tentang sejarah, bukan firman Tuhan. Ya udahlah. Bukan firman Tuhan. Sudah selesai. Udah kejawab itu Bang Madu. Udah kejawab di situ. Berarti Biblos itu kitab yang tidak suci-suci amat karena ada sejarah. Gini Kang, gini Bang Madu. Kalau versimu, tapi Gini versimu katanya di dalam jawabannya warga tadi, firman dia bilang gini, Tuhan. itu bukan firman Tuhan. Berarti di dalam Bible ada firman Tuhan, ada juga bukan firman Tuhan. Begitu toh? Iya. Perjalanan tentang keilahian. Sudah selesai. Berarti ya Biblos itu Udah kitab fix. yang tidak suci-suci amat karena tidak pure semuanya suci. Nggak ada dasarnya. Itu bukan kesimpulan Siapa kita, yang itu tahu? Kan gitu, nggak iya, tahu itu kita. jawaban dia, bukan kita yang Udah, menyimpulkan, kan dia gitu. sendiri yang Nggak menjawab. tahu kita siapa yang mengklaim diri apa nabi, kan nggak tahu kita nggak tahu siapa, kan itu kalian, makanya nggak mendasar. Nah, nggak mendasar. Kalau kami mendasar, ada sejarahnya. Dalam sejarah itu ada firman Tuhan. Mendasar. Mendasar ada firman Tuhan yang ada di Bible, tapi Bible tidak sepenuhnya firman Tuhan. Kalau Sejarah. dikatakan Bible itu kitab suci, berarti tidak nyambung. Sejarah. Nah, tidak suci-suci Kan amat dalam- kitab dalam ini. kata lihat Madu, itu kata kunci di situ kan. KBBI berkatakan dibukukan, firman yang dibukukan. Di dalam Alkitab kami itu ada firman yang dibukukan. Ada firman. ditulis. Aku tidak ngelak kalau Iya, seandainya kau makanya mengatakan ada Alkitab firman, ini tapi apakah adalah kitab sejarah suci itu tentang ada sejarah? perjalanan keilahian Tuhan yang kami sembah. Jelas siapa dia, silsilahnya, jelas siapa Oke. nubuatnya. Sekarang gini, bro, warga. Oke, saya bisa ngomong ya? Akui, tapi nggak tahu siapa nubuatnya siapa. Oke, saya bisa ngomong ya? Bisa ngomong saya? Oke, silakan. Oke, siap. Apakah kitab suci dikatakan kitab suci itu harus 100% firman Tuhan, atau ada sebagian firman Tuhan, adapun juga sebagian pembicaraan orang lain, atau gimana? Maksudnya bercampur lah, istilahnya bercampur lah. Kau nanya aku? Iya, maksudnya kitab suci itu apakah 100% harus firman Tuhan, atau ada yang firman Tuhan tetapi ada pun juga ya sejarah atau perkataan manusia, atau gimana? Oke, dengar ya. Kalau ini menurut aku. Nah, kalau Iya, menurut kamu. kan gitu. Iya. Nah, menurut aku di dalam kitab suci kami itu adalah sejarah perjalanan keilahian sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, jelas di situ kepada siapa yang menubuatkan lahirnya Yesus, nabi siapa yang menubuatkan, tanda-tandanya apa, jelas di situ ada. Nah, Kau lagi itu khutbah. kitab kami. Ini bukan gereja, Dan di woi. situ, kalau firman Woi. itu adalah Woi. firman yang Ini bukan dari gereja, woi. Tuhan dan Woi. perkataan Tuhan Allah. Pendeta palsu ini. Sebenarnya bukan ke situ sih, pertanyaan saya, Udah bro. udah jawab. Sekarang kutanyakan. Begini, Kan begini. kalian sama kami beda. Kau tadi yang bilang itu. Kalau kitab kami itu adalah isi-isi apa Itu yang bukan dikatakan sudah dengan jawab, itu firman asal Tuhan. jawab. Itu kan. Kalau kitab kami ini udah kujelaskan. Kalau asal jawab mah, saya mau juga asal jawab dari tadi, Asal bro. jawab sih.
Udah jelas di situ ada sejarahnya. Cuman karena Situ kita ada sebagai firman umat Tuhan. muslim ini nggak bisa salah jawab. Bukan. Gitu, kita betul-betul mau mengedukasi teman-teman di bawah. Justru Itu. aku sedang mengedukasi kalian tentang kitab kami supaya kalian jangan salah kaprah. Ya. Iya, makanya yang saya tanyakan Ini tadi, berbeda dengan Kang Dito, kitab yang saya tanyakan kalian. tadi, Kang Dito, apakah di dalam Bible itu dikatakan kitab suci itu 100% harus firman Tuhan, atau kategori kitab suci menurut versi Bible itu tidak mesti 100% perkataan Tuhan gitu loh maksudnya. Warga surga. Bercampur, ada kitab sejarah, ada penjelasan sejarah, cerita, peristiwa, Marahin Pak Elura. atau Ini gimana? Malu-maluin aja ini. Warga surga. Ini mesti didoakan orang ini warga surga, baru ini mengerti ini. Betul. Aku tadi orang itu nggak ngerti aku. Jadi Maksudnya gini warga mereka- surga. Mereka tanya. Biar aku mereka berdoa tanya. untuk mereka warga surga. Biar berdoa dulu aku untuk mereka dulu. Ya, aku berdoa ya. Udah. Dengarkan. Tambah seru lah ini malam. Berdoa. Pokoknya teman-teman di bawah siapkan kopi banyak-banyak. Siapkan kopi banyak-banyak di bawah. Udahlah. Ini enggak kenal ini. Aku berdoa dulu ya, untuk bekal. Ini Oke, ada dengarkan. nabi kalian ini, ada nabi kalian ini. Udah. Bang Luga. Ya, dengarkan. Ini Ya, kasih, dengarkan lah. Aku berdoa dulu. Kasih materi aja ini berdua ini, bro. Kang Dito, berdoa aku dulu Kang Dito ya. Nggak cocok. Bro, Ya, enggak, oke. enggak sebentar Bang Dito Elura. aja, Aku Dito, ada Dito. ketemu sahabat saya ini. Bro Luga, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya. Ada apa ini? Kok kayaknya seru banget. Kang Bukan Dito seru. bilang aku berdoa dulu. Sebentar Bang Elura. Bukan seru. Kasihlah dia berdoa Ini dulu. kita lagi dibodoh-bodohi aja sama warga ini. Kenapa, Pak? Coba kasih pencerahan dulu ini. Masalahnya Kang Dito, Iya. kau yang harus dikasih pencerahan Kang Dito. Kau yang bodoh-bodohi orang aja di sini dari tadi. Udah aku bilang buka cakrawala. Nggak izinkan saya berdoa dulu, Bos. Intelektualmu Kang Dito. Artinya Di masa kau percaya mana kepada orang tidak bodoh ada nyuruh ilham, tidak ada intelektual. nubuat, tiba-tiba mengklaim dirinya nabi, lo percaya dengan Udah itu, nanti ya? kau nggak diciprati lo sama Bang Luga lo. Ada 20 triliun dia mau dapat itu. Terserah mau Udah. disiplati, mau bagaimana Ini terserah. manusianya. Biar Iya. Emang Bang ada Luga, yang Bang Luga, merasa ajar sebagai Bang nabi? Luga. Siapa yang nolak saya sebagai nabi? Coba. Angkat tangannya. Itu tuh. Bang Elura. Berani kali. Coba. ya, Itu warga itu. biar saya berdoa dulu supaya paham. Oke ya, dengarkan ya. Belum. Ya, Itu ada pertanyaan di itu. dalam tahta. Oh, Mas. Ya kan aku Itu ada berdoa dulu pertanyaan supaya itu. bisa akan paham nanti. Bukan masalah paham, itu ada nabimu. Kamu menyangkal nabi bukan dia. Orang Aduh. kalau nggak mau didoain, jangan didoain dulu. Gimana sih ini orang? Makanya maksa banget ya bang. Iya biasa. Gini Luga, supaya itu ada hikmat. Itu Ya, berdoa Manggil nabinya lu Berdoa itu gimana dalam sih hati. ini wah. ya biasa doa. Dengar dulu. Kapan kau berdoa? Dengar. Kecuali dia minta. Dengar ya. Iya. Aku kan mau ingin menjelaskan yang sebenarnya. Oke, saya doakan dulu ya. Boleh kan? Nah, diam. Ya apa-apa di dalam tahta surga. Aduh, kepleset kan. Ya kan? Tuh. Orang kan hina Naik gitu lagi, kan. naik lagi. Orang kalau nggak mau Ini didoain udah minta bantuan nih. Udah 3 nih. 1 Kang Dito, inspirasi kehidupan. 1 Luga Ambon. Apa lagi nih? Lah, Bang Luka ini pendeta. makanya kalau nggak berdoa itu dalam hati aja. Jangan kau naik ke room kau berdoa, karena orang di sini kan nggak seiman dengan kau, bodak, borjong. Iya, jangankan berdoa Bang Luga ya, nyahut salam aja nggak bisa. Iya kan Bang Luga ya? Ini Kalau berdoa pendeta itu ini di apa ini? sebelum Disaksikan naik kau pendeta. berdoa, itu benar. Sebelum naik komal kau Luga, berdoa. Luga. Lo pendeta apa? Pendeta apa lo? Disangsi. Boleh dilawan Bang Luga. Hanya itu masukkan pula nanti kau kulit bang.
Mana? Buktikan lu pendeta. Omongan kau aja nggak cocok. Pendeta tangmil aja kau aja ngantuk. Mana? Buktikan lu pendeta. Udahlah, saya mute lah. Bahaya nanti. Ya, gas bang, gas. Jadi begini. Saya tidak pernah menganggap orang Muslim itu lebih rendah daripada manusia-manusia kerdus seperti ini. Justru yang memang manusia kerdus itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan penglihatan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mengatakan orang nabi palsu. Inilah yang disebut antikristus. Antikristus itu bukan berasal dari luar kekristenan, tapi antikristus itu berasal dari dalam. Contoh, ada namanya satu sekte di Amerika namanya Satanic Church. Itu adalah orang-orang Kristen yang langsung beribadah langsung kepada Lucifer. Jadi yang paling seram di muka bumi ini bukan orang yang tidak percaya kepada Yesus, justru orang yang percaya kepada Yesus tetapi dia tidak sungguh-sungguh, itulah yang disebut antikristus. Kalau di Amerika bilangnya Satanic Church, itu mereka langsung menyembah Lucifer langsung. Mereka berdoa kepada Lucifer dan mereka tuh ada lambangnya kepala kambing, pentagram namanya. Itulah yang paling mengerikan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang Kristen menolak saya sebagai nabi, itu bagian dari antikris. Jadi ini bagian setan-setan dajjal yang paling mengerikan sebenarnya. Jadi bagi saya bukannya membela orang Muslim. Muslim juga kalau mau berdebat dengan saya juga saya lawan. Tetapi ada yang lebih gila. Nah ini dia manusia-manusia dajjal seperti ini. Silakan dibantah. Silakan dibantah. Lagian siapa yang membantah dirimu lu, Mbak? Ya benar apa yang kau katakan, apa yang mau dibantah? Memang itu dalam kitab. Ya gimana? Kenapa kau menolak aku sebagai nabi tadi? Siapa sebagai nabi? Dirimu nabi. Dirimu nabi. Iya betul. Aduh, Tuh kan mati ketawa lagi. dia kan. Kan dajjal gue bilang. Emang dajjal. Kau nabi.